1.215 kali gempa susulan terjadi di kota Ambon pasca gempa 6,5 skala Richter. Sampai hari ke-12 pasca gempa 6,8 yang terjadi 26 September lalu, tercatat hingga Selasa 8 Oktober pukul 7 pagi. Lebih dari 1.215 kali gempa susulan yang terjadi di Maluku dan kekuatan gempa rata-rata di bawah 4 skala Richter, baik dirasakan atau hanya terdeteksi pada pendeteksi gempa. Kepala Stasiun BMKG Kelas 1 Karangpanjang Ambon, Sunardi, saat Coffee Morning bersama Wali Kota dan Insan Pers Kota Ambon, menjelaskan gempa susulan yang terjadi berulang-ulang baik dirasakan oleh masyarakat maupun tidak adalah sesuatu yang normal pasca gempa utama yang berkekuatan 6,8 skala Richter. Dijelaskannya jika terjadi gempa berkekuatan lebih dari 6, maka dibuktikan secara ilmiah akan ada gempa-gempa susulan lainnya dan itu biasa. Hal itu juga terjadi di beberapa daerah lainnya yang pernah mengalami gempa di atas 6 skala Richter. Ia mencontohkan gempa yang terjadi di Palu dan Halmahera Selatan, di mana pasca gempa besar maka akan disusul dengan gempa-gempa namun dengan skala yang lebih kecil, dan hal itu merupakan hal yang wajar pada setiap lokasi yang pernah terjadi gempa berkekuatan 6 skala Richter. 12 hari pasca gempa utama, BMKG mencatat sebanyak 1.215 kali gempa susulan, dan dari 1.215 kali gempa susulan tersebut, sebanyak 135 kali gempa susulan yang dirasakan oleh warga. Dan secara umum gempa susulan secara perlahan kekuatannya menurun dan rata-rata gempa susulan berada di bawah kekuatan 4 skala Richter. Gempa susulan sebanyak 1.215 kali kejadian, tetapi magnitudenya rata-rata di bawah 4, ya tidak signifikan. Kemudian yang dirasakan sampai dengan saat ini mencapai 135 yang dirasakan. Nah, ini ada beberapa catatan di sini. Secara umum, ya dari mulai hari pertama sampai dengan hari ke-12 itu trendsnya sudah menurun. Ya, saya kira teman-teman media sudah sering ke kantor, sudah tahu ya kan. Ini sampai dengan sekarang sudah sering menurun. Dengan terjadi banyak gempa susulan, diakuinya banyak masyarakat yang masih khawatir. Namun sesuai pengalaman dan keilmuan BMKG, maka secara umum gempa-gempa susulan kekuatannya telah jauh menurun dari gempa utama. Masyarakat juga dihimbau untuk nantinya jika terjadi gempa atau mendapatkan informasi yang dirasa meresahkan, bisa langsung mengakses informasi ke situs BMKG. Dengan demikian, maka informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk jika ada informasi bahwa pada waktu dan jam sekian akan terjadi gempa atau tsunami, maka secara tegas ia mengatakan itu adalah berita bohong dan tidak bisa dipercaya. Karena hingga saat ini belum ada alat secanggih apapun yang mampu mendeteksi terjadinya gempa.